Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat DPC Wahda Islamiyah Bonto Maranu. Puji syukur kita panjatkan kepada Rabb semesta alam, Zat yang telah memberikan kita semua begitu banyak nikmat dan karunia, sehingga kita bisa mendapati bulan suci Ramadan. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita nikmat keistiqomahan dalam menjalankan rangkaian-rangkaian ibadah yang ada di dalamnya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa meniti jejak langkahnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat DPC Wahda Islamiyah Bonto Maranu, dimanapun Anda berada, mari beberapa menit ke depan kita bersama mentadaburi salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat yang sangat masyhur, yang sering kita dengar apalagi di hari-hari pada bulan suci bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, memulai dengan kata nida, kata panggilan atau seruan. Di dalam Al-Quran ada 4 jenis nida, ada 4 jenis bentuk panggilan atau seruan. Yang pertama adalah nidaun nisbah, panggilan khusus. Contohnya, ya Bani Israel, ya Muhammad, ya Musa. Yang kedua adalah nidaul am, panggilan secara umum. Contohnya adalah ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kemudian yang ketiga adalah nidaul, panggilan yang ditujukan untuk mencela. Nidaul madzammah, panggilan yang ditujukan untuk mencela. Contohnya adalah ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Dan yang keempat adalah nidaul madhi, panggilan yang ditujukan untuk memuji. Contohnya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam ayat ini Allah memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Makanya orang-orang beriman sedang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu? Ya, jawabannya ada 2 tujuan. Yang pertama adalah Allah memulainya dengan ya ayyuhalladzina amanu dengan seruan yang mengandung pujian, mendatangkan dampak positif secara psikologi. Yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta, sang penguasa, akan memberikan taklif, akan memberikan beban kepada kaum muslimin. Maka dengan memulainya dengan seruan yang mengandung pujian, akan melapangkan hati kaum muslimin untuk menerima perintah tersebut. Dan ini sering kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Khususnya yang sudah memiliki anak, bapak ataupun ibu di rumah, sering mempraktekkan. Ketika hendak memanggil anak-anak kita, entah itu untuk menasehati atau untuk memberinya sebuah perintah, terkadang kita memanggil, wahai anak sayangku,
wahai anak rajinnya Abi, wahai anak rajinnya Ummi. Kita melaksanakan itu atau kita melakukan itu semata-mata agar anak lapang hatinya dalam mendengarkan perintah atau nasihat yang akan kita sampaikan kepada mereka. Begitu juga yang Allah lakukan di dalam ayat ini. Agar kaum muslimin hatinya lebih lapang dalam menerima perintah berpuasa 1 bulan penuh. Tujuan yang kedua, Allah memulai ayat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu adalah Allah ingin menyadarkan kaum muslimin. Allah ingin menyadarkan orang-orang beriman agar ketika ada perintah Allah, orang-orang beriman hendaknya memandang perintah tersebut tidak dengan standar kepentingan kita. Tidak dengan standar logika-logika manusia yang sangat terbatas. Akan tetapi seorang yang beriman senantiasa memandang perintah Allah dengan menggunakan logika imani. Makanya banyak saudara-saudara kita dari non-muslim ya merasa heran dengan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kok mau-maunya ya kaum muslimin menyiksa diri 1 bulan penuh, menahan diri dari makan dan minum. Itu sangat-sangat memberatkan. Mengapa mereka bisa berpikiran demikian? Yang pertama, karena mereka tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, karena mereka memandang sesuatu dengan logika manusia, dengan logika pengetahuan atau kepentingan mereka, tanpa menggunakan logika imani. Dan itu juga yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Anak yang saleh, anak yang sangat sejuk bagi siapa yang memandangnya. Anak yang dahulu bertahun-tahun beliau minta kepada Allah. Ketika telah dewasa, Allah perintahkan untuk menyembelih wahda Islamiyah Bonto Maranu yang berbahagia. Allah melanjutkan, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian puasa. Telah diwajibkan kepada kalian siam atau saum. Apa yang dimaksud dengan saum? Al-Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazair berkata dalam kitabnya, Al-imsaku biniyati ta'abbudi anil akli wasyurbi wa ghishyanin nisa wa sairil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Kata Imam, puasa adalah menahan diri dengan niat beribadah kepada Allah dari makan, minum, berhubungan suami istri dan segala hal yang membatalkan mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Sang imam mengatakan menahan diri tersebut harus disertai dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena di masyarakat kita ya sering kita dapati ya orang-orang ada di antara mereka menahan diri dari makan dan minum, namun motivasinya bukan ibadah. Ada yang motivasinya untuk diet, ada yang motivasinya untuk memaksimalkan fungsi otak di pagi hari, memaksimalkan fungsi kognitif, sehingga mereka menahan makan dan minum. Tentu, puasa yang seperti ini mungkin masuk secara etimologi, secara lugatan. Akan tetapi secara terminologi syar'i, ini tidak termasuk puasa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Jadi, mari kita senantiasa menjaga niat-niat kita selama kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini. Agar puasa-puasa kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin berlapang dada dalam menerima perintah puasa ini. Agar kaum muslimin tidak merasa bahwa yang mendapatkan beban hanya kaum muslimin semata. Namun ternyata yang mendapatkan beban puasa adalah termasuk umat-umat terdahulu, termasuk ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani pada zamannya. Hanya saja kita dapati di beberapa riwayat, ternyata terdapat perbedaan antara puasanya kaum muslimin dan puasanya ahlul kitab. Dan perbedaan yang mencolok adalah, di dalam puasanya kaum muslimin terdapat syariat makan sahur. Syariat yang luar biasa, suatu kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan di zaman Nabi Muhammad, di zaman para sahabat, di awal-awal ada perintah puasa,
belum turun perintah sahur. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat, terdapat seorang sahabat yang bernama Qais. Ia berpuasa, di siang hari ia keluar untuk mencari nafkah, bekerja keras, bekerja berat. Di sore hari menjelang maghrib ia datang ke rumah, bertemu dengan sang istri dan berkata kepada istrinya, "Ya zaujati, hal ma'aki ta'am?" Apakah ada bersamamu makanan agar saya bisa membatalkan puasa? Kata sang istri, "Wahai suamiku, tidak ada makanan, tapi saya akan carikan untuk engkau sebuah makanan." Sang istri pun keluar mencari makanan untuk berbuka puasa suaminya. Akan tetapi suami yang sudah terlanjur lelah, sangat-sangat lelah, dan sang istri sedikit terlambat, sehingga tanpa sadar sang suami tertidur. Sedangkan syariat puasa ketika itu, puasa dimulai sejak malam hari karena tidak ada sahur. Hitungannya adalah ketika seseorang telah melelapkan matanya, telah tertidur, saat terbangun meskipun masih malam, ia sudah wajib menahan diri untuk makan dan minum. Sang istri ketika datang mendapati suaminya sedang tertidur, ia pun terkaget dan kemudian membangunkan sang suami. "Wahai suamiku, celaka, celaka, karena engkau telah tertidur, sehingga engkau sekarang wajib menahan diri untuk makan dan minum kembali." Akan tetapi para sahabat, manusia yang memiliki keimanan yang begitu besar, keimanan mereka sangat tinggi, tidak ada tawar-menawar, ketika itu adalah kewajiban, ia akan laksanakan. Ia pun menahan diri dari makan dan minum. Sampai di pagi hari, ia menjalankan rutinitas seperti biasanya, pergi mencari nafkah, pergi bekerja keras dan bekerja berat. Namun karena terik matahari yang begitu panas, tentu berbeda panasnya Indonesia dengan Arab Saudi. Ditambah dengan kondisi yang sangat lelah, lemah sekali karena belum makan dan minum sejak kemarin, sahabat Qais tersebut pun pingsan. Cerita ini sampai kepada Rasulullah dan kemudian turunlah wahyu kepada Rasulullah yang kemudian menghalalkan segala yang membatalkan puasa di siang hari, dihalalkan hal tersebut di malam hari. Dalam ayat, "Uhilla lakum lailatas siyam," dan seterusnya. Termasuk kemudian disyariatkan juga untuk makan dan minum di sepertiga malam terakhir. Untuknya jamaah sekalian, sahabat DPC Wahda Islamiyah Bonto Maranu, mari kita bersyukur dengan syariat sahur ini, dengan kita berupaya bangun di sepertiga malam terakhir, memakan makanan sahur, ya agar kita mendapatkan pahala sunnah, dan kedua sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena telah memberikan keringanan kepada kaum muslimin. Yang terakhir, Allah menutup ayatnya dengan kata la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan takwa inilah yang menjadi persamaan puasa kita dengan puasanya umat-umat terdahulu, yang menjadi persamaan puasanya kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab. Meskipun berbeda syariatnya, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Kata para ulama, takwa adalah khalid dzunuba saghiraha wa kabiraha, dzaka tuqa wasna' kamashi 'alal ardi syauqi yahdhar ma yara. Takwa adalah mengosongkan diri dari dosa besar maupun kecil. Itulah ketakwaan. Dan berbuatlah seakan-akan kalian sedang berada di atas permukaan bumi yang penuh dengan duri. Maka kita harus memfokuskan pandangan kita agar bagaimana kita tidak menginjak duri-duri tersebut. Itulah hakikat ketakwaan. Maka ketika seseorang telah memiliki ketakwaan dalam dirinya, akan tercermin dari perbuatan-perbuatannya, akan nampak dari perbuatannya, akan semakin berhati-hati terhadap perintah Allah yang Allah perintahkan ataupun terhadap larangan yang Allah larang. Semakin tinggi ketakwaan kita kepada Allah, semakin tinggi rasa takut kita kepada Allah, maka semakin tinggi perhatian-perhatian kita terhadap perintah ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa faedah yang dapat kita petik dari firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat menambah wawasan dan keilmuan kita, dan semoga Allah memberikan nikmat keistiqomahan dalam menjalankan faedah-faedah tersebut. Wa nas'alullaha an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.